Oke, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Oke, anak-anak, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba untuk KM kelas 5 dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, anak-anak, coba tolong dicek nih kanan kirinya. Barangkali teman-temannya ada yang tidak hadir. Hadir semua, alhamdulillah, tandanya kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, coba ibu mau tanya, kalian pernahkah kalian membuat mie? Cung, pernah ya semuanya? Coba apa saja yang perlu kalian lakukan untuk membuat mie? Ya betul, yang pertama harus ada mie-nya dulu ya. Kemudian alatnya harus ada panci mie, kompor, dan sendok. Iya betul ya. Baik anak-anak, sebelum ke materi, kayaknya kalian pada kurang semangat nih. Ibu punya lagu nih tentang lagu teks prosedur. Nanti kita bernyanyi bersama-sama ya. Oke. Teman-teman, kita pelajari tentang teks prosedur yang berisi struktur, ada tujuan, ada persyaratan, ada langkah-langkah untuk dilakukan. Sekali lagi ya. Sekali lagi semuanya. Ayo teman-teman, kita pelajari tentang teks prosedur yang berisi struktur, ada tujuan, ada persyaratan, ada langkah-langkah untuk dilakukan. Oke, tepuk tangan ya semuanya. Oke anak-anak, sesuai dengan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang bab 3 yang berjudul ekspresi diri melalui hobi dalam materi teks prosedur kelas 5. Nah, anak-anak, sesuai dengan tadi yang sudah Ibu pertanyakan ke kalian, adapun tujuan pembelajarannya nih pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan menyimak video pembuatan puding, peserta didik dapat mengetahui langkah-langkah dalam teks prosedur. Kemudian, melalui kegiatan diskusi bersama dengan kelompok, peserta didik dapat menuliskan teks prosedur dengan informasi yang lebih rinci. Nah, anak-anak, Ibu punya tayangan video nih. Nonton sama-sama ya. Sudah muncul? Alat dan bahan-bahan yang kita adalah panci, sticks dan centong, gelas, wadah untuk puding, dan wadah untuk flak. Kalau semisal bahan-bahannya, yang kita butuhkan ada Nutrijel rasa coklat dan Mayfla rasa vanila dari Nutrijel, gula, dan air. Langkah-langkah pembuatannya adalah: yang pertama, masukkan 1 bungkus Nutrijel ke dalam panci. Yang kedua, masukkan gula sesuai selera. Kalau aku di sini
pakai 3 centong ya. Yang ketiga, masukkan air. Kurang lebih airnya 3 gelas yang kayak di video ya. Jangan lupa buat aduk ya. Yang keempat, rebus bahan-bahan yang sudah kita campurkan tadi sampai mendidih ya. Nah, kalau misal sudah seperti ini, bisa langsung dimatikan ya kompornya. Nah, sekarang kita bakal masukin Nutrigelnya ke dalam wadah ya. Oke, kurang lebih kayak gini ya hasilnya. Sebelum dimasukkan ke kulkas, kita diam dulu sebentar ya. Oke anak-anak, sudah selesai ya menonton tayangan video membuat pudingnya. Nah, coba ibu mau tanya nih sama kalian, apakah semua makanan kalau dibuat harus secara berurutan? Ada yang tahu kenapa? Tidak? Oke, karena agar mendapatkan hasil yang maksimal. Karena instruksi yang biasanya dicantumkan di belakang kemasan itu biasanya sudah diuji coba oleh pihak pembuat. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjut ya. Pada masih semangat? Oke, bagus ya, masih pada semangat. Nah, selanjutnya nih, ada teks prosedur. Ada yang tahu teks prosedur itu apa? Ya, teks prosedur adalah suatu teks yang biasanya berisi langkah-langkah, aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini biasanya dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Nah, dalam teks prosedur ini juga mempunyai tujuan tersendiri. Yang pertama, memberikan petunjuk bagi pembacanya, biasanya mengenai langkah-langkah yang secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Nah, kemudian yang kedua, teks prosedur juga biasanya memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu. Ketiga, memberikan petunjuk yang jelas agar mendapatkan hasil maksimal. Nah, selanjutnya ada urutan dalam membuat teks prosedur. Yang pertama harus ada judulnya. Yang kedua, alat dan bahannya. Ketiga, langkah pembuatan. Yang keempat, tip atau kesimpulan. Nah, di dalam teks prosedur juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, memuat alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, memuat tahap kegiatan yang berurut. Ketiga, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Keempat, menggunakan kata kerja efektif. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kita lanjut ya. Nah, sesuai dengan urutan teks dalam teks prosedur, yang pertama kan tadi ada judul. Dalam teks prosedur itu harus memuat judul. Nah, di sini Ibu punya contohnya nih. Yang pertama judul. Nah, di sini ada judul. Nih, ini judul ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Alat dan bahan ya. Nah, di sini ada bahannya. Bahan dalam membuat kerupuk seblak. Tapi di sini contohnya kurang lengkap nih, tidak ada alat. Nanti kalian mah kalau mau buat teks prosedur harus menambahkan alat ya. Kemudian yang ketiga yaitu langkah pembuatan. Nah, di sini ada ya langkah pembuatannya atau cara. Pertama, tumis dengan minyak bumbu halus hingga matang dan harum. Kemudian yang terakhir, masukkan kerupuk yang sudah direndam dan masak hingga matang. Oke, dapat dipahami? Oke, selanjutnya, kapan sih kita menggunakan teks prosedur tersebut? Nah, pada saat kita membuat resep makanan seperti yang tadi, saat kita mau memasak seblak, nah bisa dulu nih dibuat teks prosedurnya dulu. Oke, selanjutnya
menjelaskan aturan permainan. Seperti dalam permainan engklek ini, peserta atau pemain tidak boleh menginjak garis, dan pemain harus menggunakan satu kakinya dalam bermain permainan tradisional engklek ini. Kemudian yang ketiga, membuat panduan eksperimen sains. Seperti yang minggu kemarin kita telah laksanakan ya, membuat kertas spiral yang bergerak. Nah, kan kemarin ada peraturan yang harus kalian taati. Misalkan kertas spiral itu tidak boleh menyentuh lilin karena kertas mudah terbakar. Kemudian yang keempat, memberikan arah atau panduan. Siapa di sini yang di jalan suka lihat arah atau panduan ini? Ayo ngacung. Iya, yang pertama itu rambu lalu lintas dilarang berhenti. Hurufnya S terus dicoret. Kalau kalian menemukan rambu lalu lintas seperti ini, tandanya kalian dilarang berhenti. Kemudian rambu lalu lintas yang kedua yaitu strip warna merah. Artinya dilarang masuk. Kalau misalkan kalian menemukan rambu lalu lintas seperti ini, tandanya kalian tidak boleh masuk ya. Kemudian ada huruf P nih di silang. Itu tandanya dilarang parkir. Iya, betul ya. Kalian pintar. Coba anak-anak ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak? Oke, kalau begitu Ibu kan tadi sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya, dan Ibu telah membuat grup kelompok dalam WhatsApp yang di dalamnya ada Ibu, biar Ibu bisa memantau diskusi kalian. Nah, diskusinya itu Ibu nanti akan kasih kalian lembar kerja peserta didik, tetapi dikerjakannya harus tetap per orang ya, ditulis di buku tugas. Tugasnya itu kalian harus membuat teks prosedur tentang membuat jus mangga menggunakan blender. Sudah paham? Oke, kalau begitu Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, kerjakan ya sekarang. Ayo kelompok 1 dikerjakan ya, jangan pada ngobrol. Kelompok 2 juga nih. Nah, selanjutnya coba kelompok 1 dipresentasikan hasil pekerjaannya. Iya, betul ya. Kemudian kelompok 2. Iya, sama juga ya. Berikan aplaus untuk kelompok 1 dan 2. Nah, betul ya. Sesuai dengan yang disampaikan kelompok 1 dan 2, dalam membuat puding itu, yang pertama, bahan-bahannya puding, susu atau gula, dan air. Kemudian alatnya blender, pisau, dan sendok. Iya, betul ya. Sedangkan cara membuatnya, potong terlebih dahulu mangga dan kupas, kemudian masukkan ke dalam blender, tambahkan susu dan gula, kemudian nyalakan blender dan tunggu sampai lembut. Kemudian tuangkan ke dalam gelas dan jus siap dinikmati. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak dapat dipahami materi pembelajaran pada hari ini. Oke, kalau gitu Ibu mau tanya nih. Tadi kita belajar tentang apa saja? Iya, betul. Tentang urutan teks ya. Ada judul, ada alat dan bahan, langkah pembuatan, dan tip kesimpulan. Kemudian ada ciri-ciri teks prosedur juga nih. Coba yang masih ingat siapa? Iya, betul ya. Yang pertama, memuat alat dan bahan. Kedua, memuat tahap kegiatan yang berurut. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja aktif. Oke, anak-anak, ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, kalau begitu, Ibu punya soal lembar evaluasi nih. Nanti Ibu diktekan soalnya, kemudian kalian tinggal tulis jawabannya saja, misalkan A, B, atau C, atau D. Ditulis tangan. Siapkan dulu ya alat tulisnya. Sudah? Kalau begitu nomor 1.
teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan disebut dengan A. Teks narasi, B. Teks deskripsi, C. Teks eksposisi, D. Teks prosedur. Sudah? Kemudian, bagian teks prosedur yang berisi tujuan pembuatan teks tersebut adalah A. Judul, B. Pendahuluan, C. Tujuan, D. Penutup. Sudah? Lanjut ya ke nomor 3. Kalimat yang biasanya menggunakan kata kerja imperatif dalam teks prosedur adalah A. Campurkan tepung terigu, gula pasir, dan telur dalam wadah. B. Adonan kue siap dipanggang. Yang C. Kue telah matang dan siap dinikmati. D. Tuangkan adonan ke dalam loyang yang telah dioleskan minyak. Sudah? Nomor 4. Kata penghubung yang sering digunakan dalam teks prosedur untuk menunjukkan urutan waktu adalah A. Dan tetapi karena, B. Sebelum sesudah ketika, C. Oleh karena itu dengan demikian, dan sehingga, D. Pertama, kedua, ketiga. Sudah? Oke, selanjutnya nomor 5 ya. Berikut ini yang bukan merupakan ciri bahasa teks prosedur adalah A. Menggunakan kata kerja imperatif, B. Menggunakan kata keterangan waktu, C. Menggunakan kata penghubung, D. Menggunakan majas. Oke, sudah? Kalau sudah, tolong hasil jawabannya difotokan dan dikirimkan ke WhatsApp Ibu ya. Nanti besok Ibu umumkan hasilnya. Oke anak-anak, sepertinya kalian pada mau pulang nih. Mau pulang. Maksud Ibu sepertinya kalian mau cepet-cepet keluar dari Google Meet ini ya. Oke, kalau begitu Ibu punya oleh-oleh nih untuk kalian. Oleh-olehnya itu kalian bersama dengan kelompok kalian yang tadi membuat video tentang membuat teks prosedur. Misalkan membuat jus atau membuat bahan makanan lain. Tapi harus mencantumkan alat, bahan, dan cara membuatnya. Paham? Oke, deadline-nya itu minggu depan ya. Oke anak-anak, tetap semangat ya dalam belajarnya. Ingat, kalian itu pelajar, tugas kalian hanya belajar. Oke, coba untuk KM kelas 5 dipimpin doanya ya sebelum mengakhiri Google Meet ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Amin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.